Insya Allah ini akan melakukan perjalanan dari Indonesia menuju ke Mekah. Ini kita akan review dulu ya Om ya, mengenai sepeda motor yang Om Deva bawa. Kira-kira apa saja Om modifikasi dan sudah berapa habisnya, dan apa-apa saja yang dimodif untuk perjalanan jauh ya. Nampaknya ini ada 3 buah kotak-kotak ya. Kira habis berapa ya biaya kasarnya untuk memodifikasi Tribox ini Om? Ini lebih kurang dengan biaya total itu 20. Oh my god! Welcome to Minang Bos! Oke, di video kita kali ini kita akan review singkat ya teman-teman ya, mengenai sepeda motor yang ditunggangi oleh Om Deva yang dari Bandung menuju ke Mekah nantinya, insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Nah, kita akan review dulu ya teman-teman ya, dan nanti kita akan cerita lagi bagaimana seputar perjalanan untuk menuju ke Mekah nanti ya teman-teman ya. Dan jangan lupa teman-teman itu follow juga akun TikToknya Ambassador Road Adventure ya teman-teman ya. Itu adalah akun TikToknya Om Deva ya Om ya. Ya, jangan lupa diikutin terus perjalanan Deva ya teman-teman ya. Oke, kita akan review dulu seputar motor Kawasaki Versys 250 ya teman-teman ya. Dan motornya ini baru loh ya teman-teman ya. Oke Om, ini kita akan review dulu ya Om ya, mengenai sepeda motor yang Om Deva bawa. Kira-kira apa saja Om modifikasi dan sudah berapa habisnya, dan apa-apa saja yang dimodif untuk perjalanan jauh. Insya Allah ini akan melakukan perjalanan dari Indonesia menuju ke Mekah ya teman-teman ya. Jangan lupa dibantu doa dan bantu ikutin terus jejaknya Ambassador Road Adventure ya teman-teman ya. Oke, ini sekarang kita akan review dulu. Kira-kira kita akan review dari mana dulu ya teman-teman ya. Kita akan review dari dari Cina itu tidak berikut dengan bracketnya. Jadi kita harus desain sendiri bracketnya sesuai dengan yang kita inginkan. Dari bracketnya kompak dengan ada tambah-tambahan untuk seperti racun api, pompa angin, itu juga ada botol minum, dan ini juga ada untuk pelumas rantai, ada kanebo juga saya selipkan di antara bodi motor dengan Tribox. Begitu ya teman-teman ya, untuk modifikasi Triboxnya dulu ya teman-teman ya. Dan ini juga ada
ini pemanisnya ya teman-teman ya. Di bagian sisi kiri dan kanan ini adalah jerigen tambahan buat kita melakukan perjalanan luar negeri ya teman-teman ya. Agar untuk mempermudah jikalau kita saat kehabisan bensin, dan ini adalah penolongnya. Oh ya Om, untuk jerigen sendiri yang sepasang ini sudah habis berapa Om? Ini jerigen itu kita beli lokal nih melalui aplikasi Tokopedia dengan kisaran harga sekitar satunya ini 600.000 tanpa bracket. Nah, untuk bracketnya kita harus desain lagi bagaimana supaya dia terlihat kompak di antara pemasangan dengan top box kita. Kita harus pasang lagi. Nah, satu jerigen ini bisa diisi dengan 5 liter bahan bakar. Jadi kita pakai 2 kanan kiri biar imbang juga. Jadi 10 liter. Nanti di suatu saat kita daerah-daerah yang kita lalui minim SPBU ya, kita manfaatkan untuk diisi bahan bakar. Oke teman-teman, jadi untuk biaya yang kita butuhkan untuk membeli jerigen berapa Om? Sekitar sepasang 13 jutaan lah. 13 juta. Nah, ini sepaket ini. Oh, sepaket ya Om ya, Jadi dari Tribok. Oh, itu sama 2 set box. Berarti belum masuk ini? Belum. Oh, belum masuk. Masuk jerigen ini. Kalau masuk jerigen berapa Om? Untuk harga jerigen sendiri berapa? 1.200.000 lah 2. 1.200.000 ya Om ya. Nah, itu barang lokal kita nggak perlu. Jadi kita cukup cari di Tokopedia. Nanti kita tambahin untuk bracketnya aja lagi Om ya. Kita sesuaikan. Ini saya tambahkan pegangan di saat beban berat kita minta tolong sama teman. Ini juga bisa sebagai pegangan. Yang ini juga bisa sebagai pegangan dan penyeimbang set box. Oke, siap. Jadi cukup mantap sekali ya teman-teman ya. Worth it buat modifikasi motor untuk perjalanan jauh, touring ke luar negeri. Nah, ini kita akan turun ke bawah lagi ya teman-teman ya. Dan ini Omnya itu juga pakai mudguard ya. Dan ini sudah dimodification juga ya Om ya? Ya, dikasih ditambahin karet supaya kita tidak nyeprat kepada orang yang di belakang kita kalau di saat hujan. Sebab nanti kalau kita nyiprat ke belakang, orang ya ngomel. Kemudian ini kita tambungkan lagi dengan karet ban mobil untuk menghindari lumpur-lumpur yang akan berserakan atau kepada setbox. Jadi kita yang nempel ya Om ya. Nempel lumpur-lumpur yang juga ke dashboard di sini juga selalu akan terlihat bersih. Aman ya. Dengan sambung dengan karet ban mobil. Ini masih kelihatan warna asli dari dealer ya teman-teman ya. Oh ya Om, kebetulan dengan cerita ini motornya ini baru keluar dari dealer ya kayaknya Om. Ya, ini memang saya alhamdulillah ada rezeki kita naik kelas ke 250, dan sebelumnya saya itu punya NMAX di 155 cc dan itu sudah cukup lelah. NMAX saya bawa sudah dari Bandung ke Sabang, Bandung ke Dili Timor Leste, Bandung Batam Tanjung Pinang, dan Bandung Bangka Belitung. Jadi udah berkisaran 100.000 kilo. Kalau saya gunakan terus itu mungkin udah cukup terlalu lelah. Apalagi dengan mengingat barang ada tribok, terus ada dibonceng istri, itu untuk 150 cc itu kurang ya nyaman lah. Kurang nyaman ya Om ya. Aman kita di jalan. Artinya nyamannya untuk tenaga ya. Speed dan tenaga kendaraan. Kalau nyaman di perjalanan bukan itu. Justru kalau dia lebih berat untuk tenaga lebih kurang dia Om ya. Ya tentu kalau beban bawaan kita berat, tentu dengan 150 cc itu kurang lah ya Om ya. Jadi begitu ya teman-teman ya. Oh ya, buat teman-teman yang belum tahu ya, ini kita akan tanya data diri Om Deva dulu, dari usia berapa gitu kan. Awal beliau memulai hobi touring seperti ini kapan gitu ya kan. Kok bisa nyampe kayak gini, udah pergi ke Sabang, Timor Leste. Ya nanti insya Allah habis balik ini doain teman-teman ya, Sulawesi, Kalimantan udah? Ya, belum. Oh belum, Kalimantan dan Papua. Nah ini ada 3 rute lagi ya teman-teman ya. Pokoknya kalian itu ikutin terus dan follow akun TikToknya Ambassador Road Adventure ya teman-teman ya. Dan ini buat logonya ya, teman-teman bisa cek di TikToknya sendiri ya teman-teman ya. Ikutin terus perjalanan Pasutri Ride to Mekah.
Ya, untuk umur berapa Om? Saya umur di sini sekarang nih jalan 60 Oh 60. dan istri jalan 62. 62, berarti beda 2 tahun ya Om ya? Ya, Allah memberi kita fisik yang cukup, masih di usia segini masih mampu berkendara motor. Yang penting semangat dan jaga kesehatan dan pola makan, pola tidur yang teratur. Insya Allah Aman ya Om ya. aman. Ini cukup sangat memotivasi buat para pemuda Indonesia yang hobi-hobi begini ya teman-teman ya. Jangan sampai kalah sama Om Deva. Di usia yang sangat tua ya teman-teman ya, tapi jiwanya itu sangat muda sekali teman-teman. Kalah jiwa kita. Dan nih kita akan maju ke depan dan beliau masih memakai knalpot yang standar, masih bawaan Kawasaki, dan mesinnya itu baru halus ya, halus juga ya teman-teman ya. Dan bagian depan juga diimbangi dengan aksesoris seperti lampu dan lampu-lampu tambahan ya teman-teman ya. Dan ini ada tripod buat merecord perjalanan dari Indonesia menuju ke Mekah nanti ya teman-teman ya. Dan kalau nggak ada tripod ya sayang juga ya teman-teman ya, nggak bisa merecord selama di perjalanan, karena di perjalanan itu adalah momen bagi kita, makanya kita akan selalu merecord ya teman-teman ya. Oh ya Om, kira-kira di bagian depan ini apalagi ya Om yang dimodifikasi Om? Kalau untuk bagian depan kita modifikasi, ditambahkan moncongnya agar terlihat lebih maco ya Om ya. maco ya. Ini disambung, ditambahnya. Kemudian, Oh berarti ini tambahan ya Om ya? Ini bukan bawaan ini. Berarti yang bawaannya cuma di bawah ini ya Om ya? Atas ini lampu. Jadi ini udah kelihatan lampunya. Nah ini tambahannya. Oh gitu. Jadi ini semua lampu ini pasti ada mereknya ya Om ya? Ya, Merek. ini tambahan juga lampu, semua aksesoris tambahan. Beda merek, beda harga lagi ya. Kira-kira sudah berapa habisnya Om buat merakit kabel-kabel lampu ini semua Om ya? Totalnya sekitar lebih kurang 20 jutaan lah. 20 jutaan ya teman-teman ya untuk memodifikasi agar kita bisa touring luar negeri ya. Ini ada tambahan ini Cover engine. Ya, Cover engine ini engine. dibikin ya Om ya? ya ini juga di custom sendiri Custom untuk sendiri. menghindari lumpur naik ke mesin, karena kalau sudah lumpur ke mesin itu repot kita dalam bersih-bersihnya. Ini dari Bandung. Oh ini sudah pernah dicuci Om? Belum? Belum. Oh belum. Dari Begini ya teman-teman ya, keadaan mesin baru keluar dealer ini pun masih bersih. Teman-teman bisa melihat ya. Kemudian juga untuk spatbor kita perlu sambung juga ini. Kita sambung, kemudian kita kasih karet supaya air yang cipratannya itu jatuhnya di skid ini, skid engine. Agar dia nggak naik ke atas ya Om ya. Ya. Oke teman-teman. Jadi Om sedikit memberikan motivasi buat anak biker Indonesia ini apa Om yang biar mereka tuh lebih gitu di dalam dunia pertouringan. Dalam dunia pertouringan kita semua kita memohon kepada Allah bagaimana kita, tapi bukan berarti kita syukuri aja yang kita miliki, karena Allah juga akan selalu membantu kita menyampaikan atau melaksanakan apa yang menjadi niat kita. Dan itu juga bukan berarti kita harus touring dengan kendaraan yang bagus atau kendaraan yang mahal gitu, tidak. Cuma yang perlu kita ketahui di dalam perjalanan kita harus bisa memanage kondisi kendaraan, dan artinya kalau kita hanya mampu berjalan 50 km per hari ya kita laksanakan, seperti kita lihat juga kawan-kawan kita yang menggunakan sepeda sampai juga dia dengan tujuan touring jauh gitu. Bukan berarti segalanya itu atas kendaraan. Jadi kalau kita mampu 50 km sehari ya itulah, itu juga fisik kita harus di-manage, jangan terlalu dipaksa, apalagi kita touring jauh itu fisik harus kita manage, kendaraan juga kita harus manage, insya Allah akan sampai. Begitu ya teman-teman ya, buat biker-biker luar sana, jadi kita tidak mengandalkan buru-buru ya, karena itu akan menjadikan terkadang ada malapetaka di sebalik keburu-buruan kita itu ya.
Nah, jadi teman-teman ini spill sedikit ya Om ya. Kira-kira apa saja dokumen-dokumen yang penting jikalau kita melakukan perjalanan ke luar negeri. Misalnya Om ini menuju ke Mekah nih. Kira-kira apa saja sih Om dokumentasi yang akan digunakan? Dokumen yang kita perlukan itu hanya 3. Jadi dokumen paspor, dokumen SIM internasional, dan dokumen CPD Karnet. Yaitu CPD Karnet itu adalah surat izin dari Ikatan Motor Indonesia membawa motor ke Luar negeri. lintas negara katakanlah. Iya. Jadi itu yang lain itu tambahan seperti vaksin meningitis itu tambahin aja kalau kita mau melaksanakan ya kita silakan. Tapi kalau kita ke daerah suhunya lebih tinggi, sebaiknya kita untuk preventif tubuh kita itu kita melakukan vaksin meningitis. Jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi untuk surat CPD-nya Om kira-kira menghabiskan biaya sekitar berapa itu? Kalau CPD itu biayanya biaya CPD-nya aja sekitar 5 juta lah untuk satu kendaraan. Kemudian administrasinya 1 juta. Kemudian kita perlu deposit kendaraan 25% daripada harga faktur. Iya, harga beli ya. Harga belinya. Nah, itu diperlukan proses waktunya sebulan lah. Artinya 3 hari kita proses paspor, 3 harian kita proses SIM internasional, kemudian 20 hari kita proses CPD Karnet. Ya 1 bulan lah untuk persiapan dokumen. Kemudian biaya yang digunakan yaitu tergantung daripada deposit kendaraan. Itu tergantung dari nilai kendaraan. Kalau Kawasaki Versys sendiri sudah menghabiskan berapa untuk membuat CPD Karnet sendiri? CPD Karnet itu jadi 6 juta ditambah dengan 12 juta, 18 juta lah. Sekitaran 18 juta ya teman-teman ya. Tapi motornya itu 250 cc ya teman-teman ya. Jikalau motor yang 150 cc mungkin agak di bawahnya itu. Mungkin di bawah 10 juta ya Om ya. Nah, yang sangat terasa tuh nanti dari deposit jaminan itu. Karena 25% dari itu harga motor. Harga faktur. Jadi semakin tinggi faktur kendaraan kita depositnya. Tapi uang jaminan itu setelah kita kembali ke Indonesia itu bisa kita cair kembali. Oh Nah, iya. Yang nggak bisa itu adalah uang proses uang administrasi CPD Karnet itu nggak bisa. Tapi kalau uang jaminan Juga ada 2. Ada yang terdiri daripada 20 lembar dan ada yang terdiri dari 40 lembar. Nah itu tergantung berapa jauh jarak kita tempuh nanti. Oke. Untuk biaya bikin SIM internasional berapa? Biaya SIM internasional itu sekitar 275.000, itu berlaku 3 tahun. 3 tahun. Apa ada perubahan di setiap tahun untuk pembuatan CPD Karnet atau untuk pembuatan SIM internasional? Apa ada perubahan harga? Tidak. Oh enggak, berarti udah sesuai ya. Oke, Bahkan jadi kalau kita pikir-pikir lebih murah SIM internasional daripada CPD. SIM lokal. Oh iya, SIM lokal karena bikinnya itu nyampe 500, 4,5. Cuma kita tidak bisa bikin SIM internasional kalau kita tidak punya SIM lokal. Oh jadi gitu ya Om. syaratnya harus SIM lokal. Nah untuk pengurusan CPD Karnet kita juga harus member aktif Ikatan Motor Indonesia. Jadi kalau kita mau ngurus CPD Karnet kita harus mendaftar dulu menjadi member anggota Ini Ikatan Motor Indonesia. Baru kita bisa. Dan itu untuk member Ikatan Motor Indonesia hanya 150.000 per tahun. Untuk 1 tahun aktif. iya. Jadi begitu ya teman-teman ya. Itu juga sudah termasuk nanti di saat kita member Ikatan Motor Indonesia kita dapat asuransi. Untuk dokumen-dokumen yang lain seperti apa Om? Kalau dokumen lain itu tidak ada. Nggak ada. Kayak surat motor? Surat motor STNK, PPKB nggak perlu. Oh nggak perlu. Nggak perlu. Oke. Jadi begitu ya teman-teman Kita ya. bawa di saat kita reading, tapi CPD Karnet perlu. Perlu ya Om ya untuk itu surat jalan motornya. Ya. Kalau surat jalan kita visa sama paspor. Ya. Nah, Kalaupun jadi juga nanti ada kita misalnya dari Bandung ke Batam nih, kita nggak punya PKB. tidak bawa STNK, ya. kita tinggal lihat
bukan aja CPD Karnet itu berlaku untuk lokal juga. Bahkan itu grade-nya lebih tinggi CPD Karnet daripada STNK. STNK. Oke, jadi begitu. Juga SIM internasional juga lebih tinggi grade-nya. Kalau kita misalnya ada pemeriksaan di Indonesia, kita juga bisa memperlihatkan SIM internasional kita untuk pemeriksaan di Indonesia. Itu berlaku di Indonesia juga. Baik CPD Karnet, baik SIM internasional. Oke, jadi begitu ya teman-teman ya, review-review singkat kita pada pagi hari ini. Dan jangan lupa dibantu subscribe, like, komen, dan jangan lupa di follow akun TikToknya Bang Cebol 30 Sumatera dan Ambassador Road Adventure. Mantap, jiwa muda sekali ya Om ya. Oke. Oke.